Dosen nyentrik. Saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa laptop saya mati baterainya habis? Saya lupa nggak bawa charger. Oke, hari ini kita berbicara soal sebentar ya. Oh, low battery. Sorry ya, nggak bisa menyampaikan PPT ya, nggak apa-apa ya. Jadi gini, untuk sosiologi sastra, dan mohon maaf, saya sudah siapkan PPT, tapi ternyata laptop saya. Tapi sebentar, saya coba cari charger. Atau tadi bawa charger yang bawa laptop tadi, tipe luarannya apa? Oh, nggak bawa. Sudah, berarti mendekati jam 11 memang ya. Oke, saya sampaikan singkat saja kalau begitu. Sisanya nanti kita memanfaatkan untuk konsultasi ya. Konsultasi nanti saya lihat draft-draftnya, garis besarnya apakah sudah lurus apa belum gitu ya. Jadi untuk pendekatan sosiologi pengarang, jadi gini ya, sosiologi pengarang ya. Kalau kemarin itu apa, sosiologi karya sastra. Sekarang itu kemarin itu kan pendekatan ini. Nah, sekarang pendekatan ini. Tokoh yang ada di sini Richard Gottman dan tugas disertasinya menampilkan teori juga ya. Ada fokus di sini. Nah, nanti PPT-nya saya nggak di e-learning ya, biar bisa membaca konsep teori saya nanti gimana. Kan ada tugas yang mempresentasikan teori saya nanti. Itu dipelajari apa yang saya riset, harus dipelajari konsep di sebuah proses pembelajaran. Itu pembelajaran yang terbaik. Jadi hasil penelitian dibuat untuk ngajar, itu yang ngajar. Ya, jadi kayak gitu. Nah, di sini sama di sini. Nah, ini yang mempengaruhi teori baru saya. Bourdieu itu dengan strukturalisme genetik bergabung juga strukturalisme genetik. Ya. Tetapi di sini pandangan dunia pengarang. Atau visi. Nah, di sini bahwa sastra itu dianggap bisa sebagai lembaga dengan teori arena produksi kultural. Ya, jadi kayak gitu. Nah, sedangkan untuk konsep saya bahwa sastra bisa membangun peradaban. Ini teori saya. Ya. Bahwa sastra bisa membangun peradaban. Syarat sah sebuah teori ya, itu harus dikenal masyarakat. Saya sudah mempublikasikan ini di jurnal internasional satu, kemudian di seminar internasional satu, jadi sudah dua, dan sekarang mulai saya ajarkan tiga. Jadi saya sudah mulai mengenalkan teori itu ya. Teori kan syaratnya harus orang tahu dan nanti ada yang menggunakan, itu baru bisa menjadi teori ya. Jadi saya sudah mempublikasikan dan sekarang saya buat ajar. Nah, ini konsep saya, ini sastra bisa membangun peradaban. Maksudnya bagaimana bahwa sastra itu ya bisa menciptakan peradaban yang lebih baik. Kenapa? Karena sastra adalah wilayah kesadaran. Jadi orang yang serius membaca sastra itu akan muncul kesadaran dirinya untuk menjadi lebih baik. Jadi konsep kerja saya di sini strukturalisme profetik itu 3 kerangka. Ya, baru nanti akan saya bawa naik. Ya.
Yang pertama itu konsep Amil, ya, sebagai subjek etik untuk mengarahkan pada sesuatu yang baik dan meninggalkan pada yang buruk, ya. Amal itu melakukan sesuatu yang baik. Nah, kalau amil itu meminta untuk menjauhkan sesuatu yang buruk atau subjek etik, ya. Situ. Nah, kemudian konsep terakhirnya adalah amal. Ya, transendensi, kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual berarti imannya meningkat. Karena apa? Karena di situ sudah yang pertama tadi berusaha meninggalkan kebaikan, berusaha meninggalkan keburukan dan melakukan kebaikan. Di transendensi ini masih ada langkah lagi. Langkahnya jadi membuat diri ini selalu dekat dengan Tuhan dan menjauhi sikap-sikap yang nanti membuat lupa pada Tuhan. Ini saya formulasikan dari kitab Ihya Ulumuddin, ya, kitabnya Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi teori itu saya kolaborasikan dari Pir Borju. Kalau Pir Borju arena produksi kultural, ya, yang konsepnya itu habitus, arena, dan modal. Nah, saya formulasikan menjadi teori saya. Nah, kalau strukturalisme genetik, ya, itu, ya, hampir sama bahwa struktur itu dipengaruhi oleh realitas sebelumnya. Ya, sehingga disebut di sini ada visi dunia pengarang atau pandangan dunia pengarang. Nah, pandangan dunia pengarang di sini karena objek sosiologi, fokus pendekatan pengarang, fokusnya ke pengarang. Nah, apa yang mempengaruhi pemikiran pengarang? Satu, pendidikannya. Ya. Orang yang tidak pernah kuliah, pengarang tidak pernah kuliah, sama yang pernah kuliah itu pasti karyanya beda. Apakah ada? Ada. Pengarang yang nggak kuliah, dia dulu supir becak. Siapa namanya? Joni Aryadinata. Ya. Joni Aryadinata sekarang ya juga survive. Kenapa dia menjadi banyak redaktur majalah? Ya. Bayangkan ya, redaktur majalah itu berarti lembaga bergengsi ya. Berarti kalau kerja di sana butuh apa? Ijazah. Joni Aryadinata nggak punya ijazah. Beliau seumuran ayah saya. Sekarang ya, seumuran ayah saya. Dia bisa menjadi pimret majalah tanpa ijazah. Dengan apa? Dengan soft skill menulis. Pimpinan loh ya, bukan anak buah loh. Gak punya ijazah loh. Tuh, ya, ada. Jadi soft skill, punya di soft skill. Nah, di sini kemudian budaya. Gilma Anis nulis novelnya yang sempat viral itu berlatar belakang apa? Gak ada yang pernah baca. Gilma Anis yang difilmkan itu loh, si biru, tokohnya si biru, Gus Biru. Belum membaca ya, belum membaca dan juga belum menonton ya. Astagfirullahaladzim, ini jurusan bahasa Indonesia loh ya. Ada karya-karya fenomenal, karya sastra itu gak mengikuti, membaca kok jari malas, cari nonton ya juga malas. Ini gimana? Nonton itu kan menyenangkan sebenarnya, tapi kalian gak punya perhatian di bidang kalian. Seharusnya kan kalian menonton, gak hanya menonton misalnya film itu kan yang drakor, gitu kan. Tapi yang ada kaitannya dengan prodi kalian lah. Oh, ini ada film baru diangkat dari novel. Nah, gitu-gitu itu harus diprioritaskan lah biar tahu ini prodinya kok, jurusannya kok. Ya, itu ke depan harus ada sedikit pergeseran pemikiran ke sana. Ya, jadi situ. Nah, latar belakang pengarang itu pesantren sehingga nulisnya pesantren, ilmu Anis. Ya, jadi latar belakang budaya itu mempengaruhi karyanya juga.
Ya, kemudian apalagi modal ekonomi, ya. Orang kaya juga akan mempengaruhi kalau dia sedang nulis ke karyanya. Orang yang penulis yang basicnya kaya itu akan sulit sekali menulis penderitaan. Itu pasti sangat sulit. Bukan berarti nggak bisa. Jadi effortnya dia besar untuk menulis penderitaan. Biasanya penulis-penulis kaya itu akan memilih genre-genre teen lead, ya, yang gampang-gampang setting wilayah perkotaan, ya. Kemudian masalah-masalah remaja, percintaan, persahabatan, gitu-gitu. Kenapa? Karena hidupnya orang kaya kan jauh dengan itu ya, jauh dengan luka ya, happy aja. Ya. Tetapi di situ ketika apakah enak mana orang kaya sama orang miskin? Sama-sama enaknya. Kalau orang kaya itu punya privilege, kalau orang miskin dia menjadi kuat. Ya. Jadi dia punya kekuatan. Karena dia akan digembleng melalui kekurangan-kekurangan itu dia menjadi karakter yang mungkin sama karakter kalian misalnya. Siapa sih yang di sini kaya dan siapa yang biasa-biasa saja dan siapa yang mungkin kurang berpunya. Kuliah dapatnya beasiswa misalnya. Nah, itu saja coba kalian lihat. Ya. Ketika menghadapi sesuatu yang sama, pasti beda mereka. Kalau latar belakang ekonominya berbeda, begitu juga pengarang. Itu yang melatar belakang itu di konsep ini Lucien Gottman. Ya. Jadi itu sekilas tentang sosiologi pengarang, bagaimana penelitian ini masuk ke sosiologi pengarang, fokusnya ke pengarang. Apapun tentang pengarang itu digali. Ya, saya kan sudah menceritakan panjang kali lebar di pertemuan sebelumnya tentang Gus Binat Nur Rohmat yang saya kaji, tentang teori strukturalisme profetik ini. Kemarin kan sudah beri contohnya. Apa saja yang perlu saya tanyakan, siapa yang harus saya wawancarai, mulai dari santri, ya ustadz-ustadz, orang yang membaca karyanya, sampai Binat sendiri, istrinya, ya. Akhirnya terbongkarlah latar belakang pengarang dan ketika saya sinkronkan dengan karyanya layak. Orang ini nulis begini karena backgroundnya begini. Seperti itu cara kerja sosiologi pengarang. Ada yang mau ditanyakan? Itu sekilas saja penyampaiannya ingin saya sampaikan panjang kali lebar tapi ternyata saya keluar kelas semuanya sudah pada sedih. Ya, jadi itu aja rangkumannya dari yang panjang nanti PPT bisa diunduh di e-learning ya. Dan sudah saya buatkan konkret detail di sana. Tidak saya biasa seperti saya membuat PPT. Kebetulan hari ini nggak tahu kenapa saya ingin membuat detail ya. Penjelasan ada dua atau satu kalimat sehingga agak panjang, nggak hanya kata-kata. Itu nanti kalian bisa download tentang ini sosiologi pengarang. Jika ada yang ditanyakan silakan, jika tidak ada langsung konsultasi juga boleh. Ya silakan barangkali yang mau konsultasi. Monggo. Tadi kan ada satu. Kalau memang ada lagi ya kalau memungkinkan ya konsultasi, kalau tidak memungkinkan bisa minggu depan. Dan untuk sosiologi pertemuan kita baru 6 ya. Yang apresiasi drama sudah 7. Yang ini baru 6 karena kan belum diganti. Apresiasi drama dulu kan kita ganti hari Kamis ya. Yang ini kan belum. Tapi nggak apa-apa ternyata UTS kan mundur. Baru nanti kalau kurang kita tambah ya. Ayo silakan. Jadi enggak konsultasi.
Ambil tempat duduk biar enak. Atau duduk di situ didekatkan boleh apapun lah. Sudah selesai. Itu belum sampai mana? Masih kehilangan. Sekelompoknya 2 orang aja. Apa yang kamu bingungkan sampaikan dulu. Yang kita kan itu Pak analisis teknologi di kan. Hmm. Tapi kan dalam artikel itu harus ada teorinya panjangnya. Jadi gini, maksudnya nanti dalam satu kelas itu ada yang menerapkan, nggak harus punya saya. Jadi nanti itu kan nanti ada yang presentasi juga kan, kemudian nanti ada satu yang milih. Dari yang dipresentasikan itu harus diterapkan. Nanti yang kebagian teori saya siapa? Yaitu yang presentasi strukturalisme profetik siapa? Ya itu nanti yang dipresentasikan itu teori yang digunakan. Lah iya, memang habis UTS. Iya. Ya jadi itu. Tapi kalau memang sudah terlanjur jadi artikelnya ya sudah pakai teori itu. Yang sudah terlanjur. Tapi kalau memang Pak saya lo belum garap ya wes sesuaikan dengan nanti topik presentasinya. Kenapa sih begitu ya? Biar gampang. Karena kalian menyiapkan presentasi teori itu, artikelnya tentang itu juga. Jadi kan lebih maksudnya nggak banyak-banyak waktu yang diluangkan. Nah, kan itu tuh perkataan itu mau pakai itu Pak, pendekatan yang gitar itu Pak, analisis ternyanyi itu. Mau analisis tentang lebih sosiologi ini. Hubungan antara isu monolog tersebut dengan konteks sosial dan budaya serta pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi ngambil satu ya untuk 2 mata kuliah. Bingungnya? Ya, kamu dilihat dulu dramanya itu ngomong apa? Fokus banyaknya itu di apa? Ya, lingkungan sekitarnya. Makanya lingkungan sekitar itu kayak gimana? Lebih konkret. Kan ada seorang cewek itu pengen ke dunia luar. Kayak contohnya itu kayak contohnya Mbak ini saja. Saya ada desainernya itu ya tempat tinggalnya itu masuk gitu loh Pak. Ya, pedesaan. Oke. Ke luar kayak contohnya ke kota bisa kayak melihat dunia luar itu gimana sih kayak update lah gitu Pak. Juga kayak ingin pergi ke kayak kota-kota terus belanja tapi dia itu kayak apa ya keterpurukan ekonomi dan juga kayak keluarganya itu membatasi dirinya gitu agar tidak keluar sampai ke dunia kayak kota jadi kayak dia juga cewek Pak. Cewek. Jadi nanti bisa diangkat dari kelas sosialnya, Karl Marx, ya kelas sosial, Karl Marx, ya teorinya Karl Marx kelas sosial, ya itu karena tadi ngomong soal nanti kan ada orang miskin, ada orang kaya. Jadi nanti ada oposisi di situ di teori itu, ya. Tapi kalau untuk yang perempuan, kamu lebih ke perempuan yang ke tokohnya, itu bisa ke feminisme. Ya kan bagaimana feminisme kalau masuk ke sosiologi berarti bukan sekadar ngomong feminisme, tapi bagaimana perempuan itu di masyarakat. Jadi teori yang begitu, feminisme yang bagaimana perempuan itu di masyarakat. Ya. Jadi kan ada teori banyak tuh feminisme. Nah, kalian milih yang perempuan di masyarakat. Ya. Kalau dulu perempuan itu kan hanya di dapur, di sumur, dan di kasur. Ya. Tapi sekarang itu kan sudah banyak profesi-profesi perempuan di publik. Nah, itu kan nanti bisa kamu kaji dengan feminisme itu. Kalau itu tokoh perempuan tadi ya. Jadi 2 itu yang relevan dengan isi
eh, objeknya atau monolognya. Jadi mencari teori berdasarkan objek. Jangan mencari teori dulu baru dikadokno sama kadok nanti. Jadi dibaca objeknya ini ngomong apa? Oh tentang gini. Oh ya berarti cari teori ngomong untuk ini. Nah itu nanti lebih maksimal. Jadi powerful, gitu loh. Ya. Jadi orang suka soto diajak makan soto, wah dia nakanya lahap banget. Orang suka soto kamu ajak makan pecel, ya dia makan tapi nggak lahap, mungkin nggak habis. Iya kan? Nah gitu logikanya. Jadi kalau objeknya sama teorinya pas, ya itu powerful. Kayak makan tadi jadi cepet. Ya wis cepet entek bisa. Orang itu kan kalau lahap itu kan gitu. Ya, bisa tahu gambarannya ya. Apalagi bingungnya. Berarti ini kita bisa milih dari dua itu ya Pak, ya maksudnya Pak. Tapi kayaknya paling kuat adalah kelas sosial kalau itu tadi. Nah, feminismenya kan nggak begitu menonjol kayaknya. Jadi kelas sosial yang paling langsung aja ke Karl Marx. Nanti ada teori itu, nanti langkah-langkahnya dicari. Oh biasanya tahap-tahapnya gimana Pak? Ini bisa Pak. Nyari di jurnal juga sama. Oh. Buka Google Scholar. Ya. Kemudian kalian tinggal nyari kelas sosial Karl Marx gitu. Masukkan teorinya. Pasti kan nanti muncul. Ya. Digunakan jadi artikel kan? Iya. Iya kan? Nah itu jadi ATM. Oh ini modelnya gini, kamu nulisnya kayak gini. Sudah. Cara belajar paling baik itu adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi nggak boleh meniru. Nggak boleh meniru, tapi amati, tiru, modifikasi. Itu adalah belajar natural. Dari kecil kita juga gitu. Belajar ngomong berarti mendengarkan orang-orang ngomong, akhirnya kita belajar ngomong. Belajar jalan kan melihat orang-orang dewasa jalan. Belajar lali, belajar naik sepeda kan amati, tiru, modifikasi. Jadi itu. Oke, saya tunggu progresnya minggu depan ya. Ada lagi yang mau konsultasi? Ya, silakan. Ya sesuai kelompoknya, urutan kelompoknya itu sesuai dengan pertemuan keberapa itu kan sudah ada materinya toh. Ke 8. Kok ketiga itu gitu. Setelah UTS ya 8 dong. Tapi 8 itu masih sosiologi ini pembaca. 9. Pertemuan 9 ya. Setelah pertemuan 9 itu apa sih? Nah, ya. Ya itu kelompok 1 berarti. Iya, pakai teori itu yang mempresentasikan itu nanti pakai teorinya itu sesuai urutannya. Ya, gimana? Apa yang dibingungkan? Nah, yang dibingungkan apa? Apa untuk mewawancarai pengarangnya? Nah, itu kamu mau fokus kemana? Kan ini ada 3, ya. Boleh fokus ke 3-tiganya boleh. Pilih 1 juga boleh. Di sosiologi itu karya, pengarang atau pembahasan. Kalau ini mau fokusnya ke karya ya ke karya tok, gak perlu ke pengarang. Tapi kamu kalau menggunakan ketiganya berarti ya tiga-tiganya. Tapi kalau saya sarankan cukup 1 aja, tidak bingung. Karya saja. Ini kan sudah ada monolognya ya. Terus apalagi yang dibingungkan? Itu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Maksimal 16 kata judulnya. Ya. Kemudian ini abstrak itu 150 sampai 200. Ya. Jadi kayak gitu. Cara gampangnya nanti ini pakai teori apa? Identitas ya atau multikultural.
Ya, representasi identitas multikultural nasional. Ini untuk yang apresiasi drama apa untuk sosiologi? Ini untuk sosiologi. Berarti nanti teoris. Ini jadi satu apa jadi dua? Jadi satu ya, berarti nanti harus teori sosial. Ya, teori sosial. Nah, oke, ini juga boleh lah, multikultural ini masuk ke wilayah sosial juga bisa. Ya, oke, multikultural. Tapi nanti cari teorinya siapa, dicari langkahnya kayak gimana. Nah, itu cara gampangnya download. Contoh, tapi multikultural ini kan teori budaya. Ya. Jadi bukan teori yang masuk ke sosiologi sastra. Cari multikultural yang sudah diterapkan ke karya sastra. Amati, tiru, modifikasi. Plek ketiplek. Jadi nggak boleh sama, tapi plotnya, cara ngerjakannya, datanya, analisisnya ditiru sama persis. Biar nanti cepat selesai. Baru setelah selesai, baru nanti perbaikan yang telah selesai. Jadi kalau mengerjakan itu jangan dipikir. Yang penting dikerjakan. Nah, dikerjakan sambil mikir nggak selesai. Dikerjakan dulu harus sampai selesai. Baru setelah itu mikirnya setelah selesai. Ya apa caranya nggak pendahuluan? Ya gitu. Ya. Caranya itu adalah bagaimana ini cepat selesai. Itu yang kamu pikir. Bukan gimana nulisnya ya. Jadi kalau kamu ini sudah benar nggak ya dihapus lagi. Benar nggak? Nah, itu nggak selesai. Motivasi apa yang harus digunakan agar cepat selesai? Buat plot. Nanti pendahuluan isinya ini. Kerangka-kerangka itu, nah misalnya minta bantuan ChatGPT ya dimasukkan ChatGPT. Kamu sudah punya kerangkanya, kamu ada manusianya, karena ada konsep tadi. Nah baru setelah jadi ya di parafrase dikasih gagasan. Zaman kalian enak ada ChatGPT, ada AI banyak. Tapi kalian harus membuat konsepnya dulu, baca teorinya dulu. Sehingga nanti bagus hasilnya. Kalau full ChatGPT itu hanya akan menghasilkan tulisan 1.500 mentok ChatGPT. Jurnal itu 5.000 sampai 8.000 karakternya. Gimana caranya? Kalau kamu nggak buat plot dulu, GPT nggak akan bisa. Oke? Jadi gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi gitu ya, untuk panjang naskah artikel 5.000 sampai 8.000 kata. Untuk artikelnya. Ya, jadi kayak gitu. Itu rata-rata amannya. Beberapa jurnal yang menerapkan itu. Ya ketika di bawahnya kan nggak ada masalah. Kamu tinggal ngurangi aja. Ya. Misalnya ada yang 4.000 boleh, ya sudah itu kan keberuntungan kalian. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Dan yang lain bisa boleh konsultasi. Kalau nggak konsultasi juga nggak apa-apa. Ya. Di WA nanti bisa. Maksudnya menangkap penjelasan di WA karena tulisan itu kan butuh pencernaan juga. Ya, kalau WA juga boleh kapan? Jangan lupa subscribe.